Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ataupun ibu, sebagai teman, sebagai apapun, ini orang itu digunggu jalan begini. Ada orang itu dimuliakan ya karena lisannya, ada orang yang dihinakan karena lisannya. Kira-kira kalau dengan bayangke Rasul itu nate dorong betul gitu. Apa ya suka ngerumpi ngaji masjid, kenapa kita ngaji griya kali ten cakro ngopi kira betul gitu. Betul ya? Betul. Bayangkan saja betul mungkin ya Rasul masuk ngopi, terus cakro, balik tak ngomong tidak juga itu. Nah, dari sini para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini penting. Bahayanya. Ya. Sebelum bahayanya ada juga hadis ya. Hadis itu yang sangat populer. Ini tadi dalam qadimah juga kita sebutkan, ini riwayat Bukhari. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya menungso itu gumantung sangka jagane lisan. Enten wong sing ngapunten nggih, dipuja-puja, ya disobyo-sobyo, akeh weruh wis ditangisi iku. Bisa karena lisannya. Mungkin suaranya bagus, mungkin tutur katanya baik, ya. Atau mungkin dia menjadi seorang yang public speaking yang luar biasa. Tapi ada orang yang digebungi, ada orang yang dianiaya karena tidak bisa menjaga lisannya juga baik sekali. Maka benar kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah Muhammad SAW ini juga sahih ya. Ma yatmanuli ya baina lihyatihi. Barang siapa yang bisa menjaga antara jenggotnya tadi ini, wa baina rijlaihi atbaralahul jannah, dan di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini penting. Ya. Yang sering banyak dilakukan kesalahan lisan itu diantaranya satu, tadi bohong. Kita semua pernah bohong. Bohong kepada orang tuanya. Pernah Bu ya? Pak ya? Bohong kepada suami atau istrinya. Nanti ya? Sering? Bohong juga. Kita juga bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya betul Bapak Ibu? Kita itu banyak bohongnya kepada Allah, padahal Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Innallaha sami'un basir, mendengar dan Maha melihat, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Innallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh, innallaha ya'lamu sirra wa akhfa, dan terusnya banyak sekali. Tapi kita bohong, pura-puranya sholat mungkin, hati kita kemana-mana. Harus betul Bapak Ibu? Kemana-mana. Pura-purane poso, tapi ngapunten pikirane ngeres kemana-mana. Enten Bu? Kata. Kita bersedekah, kita pengajian begini, pikiran kemana-mana. Mungkin juga HP-nya ini kemana-mana. Enten? Banyak mungkin. Terkadang seperti itu. Maka bohong ini sebisa mungkin benar-benar dijaga. Berusahalah menjadi orang yang jujur. Orang bohong itu capek Bu. Maka ketika bohong sekali, dia akan bohong yang kedua untuk menutupi bohong pertama. Contohnya, enten cak sekolah SMK terlambat ke sekolah. Ini sering kalau contoh kita ketika guru BK nih, Mas, kok terlambat ini apa Mas? Apunten Bu, bosnya ya halus. Apunten saya setuju apunten. Motor kula mau bani bocor. Padahal tangine kawangan. Ngakune motore bocor. Gurune
jenenge ora kalah pinter kok bocor kok bendino. Takoki. Sing bocor sing pundi, Mas? Sing ngajeng, Bu. Berapa kali donya? 2 kali. Bocornya itu daerah di, Mas? Ke daerah begini? Semua bilang ya? Nama Yoyo Suram. Padahal mboten kawan 3 kali. Lho kalau sekolah sekolah, Mas, pun kula tambal ke ya, Bu. 4 kali. Tambalannya biayanya berapa, Mas? 1.000, Bu. 5 kali. Dioyak terus akhirnya bohong dan bohong. Nggak akan pernah selesai. Tapi ketika mungkin dia jujur sekali walaupun menyakitkan, Mas, nopo kok terlambat, Mas? Ngapunten Bu, kali trinis. Ngapunten Bu, kalau mau tamine kawangan, Bu. Ning jujur, paling oh, bocah kok kawan bendino. Bengi turu jam pira? Ini kalian bal-balan itu, Bu. Semuanya mboten turu. Tapi kan jujur, Bu. Tidak akan capek mencari jawaban. Dan tidak capek. Orang kalau jujur itu enak, Bu. Enak. Tapi gini kadang ibu-ibu itu nak jujur ya, Bu ya. Jujur kadang ya. Nganane Bu ya. Kadang ibu itu lebih suka sedikit dihapusi lah. Wah, kita koi bapak. Jadi kalau biasanya, kalau sering masak, Bu. Ibunya sering masak. Istri saya sering masak. Pagi masak, sore masak. Enak, Bi? Jawab pula enggak? Enak. Tapi ya, ngomong enak ya, nesu. Engko ya enggak bener malah. Jadi kalau orang piye? Enak lebih enak. Nah, enak bisa nasi pindho. Enak. Isi doyak terus yuk. Jangan ya lama. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, bagaimanapun jawabannya enak. Coba ini enak, kira-kira bener nggih. Jajaran dulu Pak. Makan Bu. Kadang seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, nah, penyakit lisan yang tidak perlu kita hindari adalah yang kedua adalah ghibah. Ngrasani. Oh. Sing sok ngrasani, sing sering ngrasani itu bapak atau ibu? Padha. Pak dari padha, Pak. Boten itu tuh boten. Masa bapak ngrumpi. Bapak iki dan itu boten ngrumpi wong, Bu. Bahas mancing. Maling kan boten mancing kan lho ya, sing liyane lho ya. Mancing tenang. Bapak itu nara mancing, gitu loh mancing, apa ngoningan vaksin itu, nah boten itu ya bal-balan, nah boten itu ya apa? Bangsa boten itu Bu, kira-kira mengupas kejelekan orang kita boten, bapak ini boten. Ya kan ya setunggal kali tiga, ini boten rawuh nih. Nah, ghibah ini dilarang betul dalam Islam. Bahkan kalah mi akhihi maitan ya. Al-Hujurat nih Pak 11 nih Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa dan seterusnya itu. 11, 12, 13. Terus ini toleransi. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka lisan ini betul-betul dijaga betul, ya. Ghibah dari bohong dan sebagainya. Bahkan bohong itu bagian daripada idza hadatsa kadzdzaba, termasuk ayatul munafik. Salah satu tanda dari orang yang munafik. Jadi ini penting, betul-betul penting menjaga. Maka yang perlu kita tekankan di sini, ya, untuk menjaga lisan kita, ya, banyak cara. Ya, salah satunya memang dengan thalabul ilmi. Yang paling mudah itu memang jagalah lisan kita dengan memperbanyak kalimat thayyibah.
biasakan lisan kita atau aktivitas perbuatan kita apapun menyertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkap nyambut gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeterke anak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Umbah. Bismillahirrahmanirrahim. Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasani tong. Kira-kira duwe jenengan ajeng kerasani tonggo, jenengan mongkel Bismillahirrahmanirrahim sida boten? Ajeng ngapusi Bismillahirrahmanirrahim sida boten? Cah nonton niku lho. Enten boten kira-kira sing main game ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Main game. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Betul begini. Asing main game kok kayak tolabul ilmi. Betul begini. Raditu billahi rabbil Islam. Betul mungkin. Sertakan Allah. Kalimat-kalimat thayyibah biasakan. Ketika kita mendapat musibah, kita membaca apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada loh, Bu, tetangga saya. Alamae gitu, kan? Wah, jabang. Padha-padha leh ngetekno abad ya, ngapunten. Sama-sama mengeluarkan nafas, mbok dikeluarkan yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah sebut putune kabeh sebut. Baik disebut kabeh. Enggak usah demikian, biasakan. Ada sesuatu yang indah. Masya Allah atau subhanallah. Selesai melakukan aktivitas alhamdulillah. Jika berjanji insya Allah. Sudah biasakan dengan tutur kata kalimat thayyibah ini, insya Allah semua indah. Terjaga semuanya. Karena hakikatnya ketika kita menyertakan Allah, hati kita, diri kita itu punya saringan atau filter. Ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri kita itu ada filternya. Orang mungkin bisa bismillah kok maling, berarti mungkin. Bismillahirrahmanirrahim maling, berarti mungkin. Bismillahirrahmanirrahim korupsi, berarti mungkin. Bismillahirrahmanirrahim berzina, mungkin berarti. Nawa itu pacaran, kan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Nawa itu pacaran, ya, pacaran, nggak ada. Pasti ketika dia sedang berbuat maksiat itu sedang jauh dari Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ada hal-hal pula yang mesti ya kita jaga betul ya. Termasuk agar terjaga segala aktivitas kita dari bentuk menjaga lisan kita. Di antaranya menjaga amanah. Rasul itu ya sifat 4 mulia itu ingat, Bu, sifat Rasul apa, Bu? Sidik apa tadi, Bu? Sidik artinya apa, Dek? Mau tahu, Dek? Halo. Sidik apa, Dek? Artinya sidik apa? Sidik artinya? Benar. Sidik artinya jujur. Bentar. Sidik itu jujur. Amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Wa idza tumina khona. Ketika diberikan amanah itu berkhianat, itu salah satu tanda munafik. Tapi Rasulullah ini, bahkan orang-orang di luar Islam itu percaya dengan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti dalam kisah, kalau dari tahu apa ibu tahu, ketika Mekah, tepatnya Ka'bah ini terkena banjir bandang, hingga bangunan Ka'bah itu runtuh, ditata lagi, batu-batunya disusun lagi, ya seperti semula, hingga tinggal apa? Menempatkan
batu atau hajar aswad pada tempatnya ini yang berebut. Semua kabilah mengklaim dia yang tertua, yang berhak. Tidak, kita serahkan, kita sepakat. Namanya Muhammad. Dikisahkan yang lain, nanti siapa besok pagi yang datang pertama ke masjid ini, dialah yang berhak meletakkan hajar aswad pada pojokan Ka'bah. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak langsung meletakkan tentu dengan bijaksana sekali dibentangkanlah serban beliau, ya. Kemudian diletakkanlah batu hajar aswad itu di tengahnya. Lalu masing-masing ketua kabilah itu memegang ujung dari serban. Semua merasa dihargai, semua mengangkat hajar aswad. Amanah. Kalau hari ini ya, banyak sekali orang yang tidak menjaga amanah, baik secara lisan, secara perbuatan. Ya anak-anak kita lah mungkin lah, banyak ya. Mungkin istri atau suami kita, mungkin juga pimpinan-pimpinan kita tidak amanah. Mungkin. Nyatanya korupsi ini oke. Misalnya loh Bu, misalnya ini awal dewi ngomong dari konten itu deh, bosan bodoh loh, angel. Ya, kata Bang Nabi loh, kejahatan itu bukan karena ada niat si pelaku, karena ada kesempatan. Waspada. Kalau kita berada di posisi itu kadang angel Bu, angel. Ya orang melu kurang diri konco, ya orang melu ya itu. Pejabat yang pertama awal-awal itu dialis sok resik, tapi nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun dia bodoh. Semua sama. Angel, betul-betul angel. Saya sudah merasakan sendiri. Angel tidak mudah menjaga amanah. Lalu yang berikutnya sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan, tidak disembunyikan. Ya, A ya A, B ya B dan sebagainya. Ya. Lalu yang terakhir fatona. Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak kalah pentingnya dari menjaga lisan itu akan muncul ya, termasuk ini yang namanya amanah tadi. Menjaga amanah bisa menutup. Ya, masing-masing kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kira-kira masing-masing kita Bu, kalau dibuka nih istilah kotak Pandoranya, di sini ada cermin ya, cermin sunggokong. Sunggokong apa? Ada cermin ya. Mungkin yang tak ketika cermin aja itu akan menampakkan sifat asli dari yang bercermin itu. Mungkin di antara kita tidak berani bercermin. Di sini ketok kabeh. Umpama dibuka ya, awake dhewe iki jajane akeh apike napa akeh alone Bu. Bu. Kula jenengan iku kathah ibadahe napa kathah maksiate? Itu sih ibadah, alhamdulillah. Banyak yang maksiatnya juga. Sifat buruk kita banyak juga. Maka kita yang mulia bukan karena kebaikan kita. Kita mulia bukan karena amal soleh kita. Kita mulia karena Allah masih menutupi aib kita. Besok ada Bapak Ibu? Ada apa aib? Apa? Kejelekan betul. Masing-masing kita itu punya aib. Masing-masing kita punya kejelekan, betul Bu? Kita punya rahasia dulu kala mungkin, dan kita simpen rapat-rapat. Bahkan anak kita, bahkan istri atau suami kita tidak tahu, mungkin Bu? Mungkin. Aib. Karena kita dimuliakan orang lain, dimuliakan anak kita, dimuliakan istri atau suami kita, dimuliakan jamaah, tetangga, teman kita, karena Allah masih menutupi aib kita. Yakin itu.
Dan bisa jadi Allah menutupi aib kita karena kita menutupi aib saudara kita. Balik dikit lagi. Kiai sing biasanya arak-arak. Bisa Bu? Ada bisa. Ngomongnya langsung koma apa titik. Ngomongnya kancane nggih pisan dhek wis 52 misalnya. Sak kampung ngerti kabeh. Iki apa? Oh iya ketok. Angger pesan kok. Wah, sebab angger pesan. Artinya apa? Ya. Bagian daripada ini dalam sebuah hadis ya, tapi hadisnya itu agak ada yang mempermasalahkan. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, satarallahu lahu abdan, maka Allah akan menutup aib-aib hamba tersebut. Nah, bagi kita yang paling bagus itu memang diam. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, pada Allah dan hari akhir, maka bertutur katalah dengan baik, atau jika tidak bisa bertutur kata baik, lebih baik diam. Diam itu gini, daripada ngeten-ngeten baik, tapi buatan ngeten anu, seperlunya saja, secukupnya saja, ketika dibutuhkan saja. Jangan seperti anak-anak itu, nang masjid ya, kon meneng malah rame, ya, jika rame malah meneng. Misalnya toh, nah ini berberita keluar, misalnya rame, daripada kamu ngomong gini toh, gantikan Pak Guru depan sini loh. Pak Guru gantian tak diam. Apa terjadi? Dia malah diam. Ketika disuruh diam, dia malah bicara misalnya itu kan tidak baik itu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagian daripada menjaga lisan kita adalah bisa menutup aib-aib saudara kita. Maka ada sebuah kisah yang sangat populer ya di kalangan ini masa salafus saleh, namanya Hatim Al-Asam. Dia disebut Imam Hatim yang tuli. Nah, dalam sebuah riwayat ini beliau ini hidup di Khurasan di Irak sana yang sekarang sudah luluh lantak ya, sudah hancur ya tempatnya ketika perang invasi Amerika tahun 2001 berapa ya. Jadi Imam Al-Hatim ini adalah seorang tokoh ya di Khurasan itu, menjadi rujukan orang-orang bertanya, orang ini sepuh apapun fatwanya itu banyak. Nah, satu